Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kampanye ya yang dilakukan oleh berbagai kandidat semakin dinamis, di mana masing-masing sesuai dengan jadwal KPU mereka laksanakan, dan kita tahu bahwa capres Anies Rashid Baswedan kemarin tanggal 3 ya tanggal 3 November 2023 3 Desember 2023 itu mereka mendapatkan tempat kampanyenya daerah Sumatera, dan beliau berada di Sumatera, dan kemudian beliau berdialog dengan masyarakat atau melakukan kampanye dengan berbagai kelompok masyarakat dan menegaskan satu hal yang terpenting, yaitu tentang bagaimana isu korupsi itu ditangani dengan baik, dan dia menyatakan bahwa para koruptor, pelaku korupsi harus dimiskinkan dengan menguraikan tentang pola tiga orang yang mengapa orang korupsi. Yang pertama karena memang tidak terpaksa, yang kedua karena keserakahan, dan yang ketiga karena sistem. Itulah yang kemudian kita coba membacakan pada kesempatan ini Anies Rashid Baswedan pada kampanye di Gor Pancing di Kota Medan kemarin, yang dimuat di oposisi cerdas dengan judul serius berantas korupsi, Anies koruptor harus dimiskinkan. Nah, saudara sekalian, baiklah kita coba bacakan apa yang dimuat pada oposisi cerdas ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji serius memberantas korupsi jika kelak terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024. Penegasan itu disampaikan Anies saat bertemu para pendukungnya di Gor Pancing, Jalan William Iskandar, Kenangan Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu 3 November 2023. Kita miskinkan koruptor, tanda capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu juga menyatakan koruptor tidak layak menikmati uang rakyat yang didapat dengan cara tidak halal. Berangkat dari hal itu, Anies pun mengingatkan kepada para pendukungnya agar tidak menodai perjuangan yang dilakukan selama ini dengan ikut melakukan cara-cara kotor. Kita tahu perjuangan kita ini untuk kebaikan. Kita jalankan dengan cara-cara yang baik, bersama orang-orang baik dengan tujuan kebaikan. Insya Allah, Allah bukakan pintu penghasilannya, katanya. Keberhasilannya. Saudara sekalian, selanjutnya berdasarkan dokumen visi, misi, dan program kerja yang diterima kantor berita politik Ermol, jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu telah menyiapkan sejumlah jurus untuk pemberantasan korupsi. Anies bersama Cawapres Muhaimin Iskandar bertekad mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen, tidak tebang pilih, dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum yang lain. Mendorong pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai upaya memiskinkan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi. Ya, saudara sekalian, itulah berita yang dimuat oleh oposisi cerdas tentang beberapa pernyataan dari kampanye Anies Rashid Baswedan dari Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Saudara sekalian, sering diucapkan bahwa Anies Rashid Baswedan dalam kaitan masalah penanganan korupsi yang akan datang, pertama, dia ingin mendorong secepatnya disahkannya undang-undang perampasan aset. Yang kedua, KPK dikembalikan ke rohnya yang lalu dan tidak dibawa eksekutif, bukan bagian dari rumpun eksekutif. Dia dikembalikan pada semangat independen, semangat awalnya independen, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak eksekutif termasuk presiden sekalipun, seperti yang dilakukan di zaman Jokowi periode kedua ini, yang merombak undang-undang KPK, yang kemudian KPK masuk dalam rumpun eksekutif itu sehingga dibawa kontrol presiden, tidak seperti sebelumnya. Dan itulah telah dilakukan sehingga beberapa waktu yang lalu ini ramai tentang bagaimana presiden mau cawe-cawe mengintervensi terhadap apa yang dilakukan oleh KPK, sebagaimana dibuka oleh mantan ketua KPK Agus Raharjo, yang begitu ramai, yang kemudian menuding presiden telah melanggar sumpah jabatan, mau melampar undang-undang, kan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Nah,
Kemudian Anies juga mengatakan bahwa memang perlu ada perbaikan sistem, terutama sistem termasuk sistem numerasi penggajian bagi pegawai, karena dia dikatakan bahwa di antara orang korupsi terutama di bidang birokrasi karena terpaksa, karena misalnya gaji mereka kecil sehingga mereka hanya bisa dibiayai, misalnya mereka bisa bertahan dengan hidup dengan gaji itu hanya selama 20 hari dan 10 harinya terpaksa mereka harus cari akal mengakali anggaran-anggaran yang ada di kantor untuk kira-kira bisa memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua karena keserakahan. Keserakahan inilah yang menjadi tantangan besar. Dan yang ketiga karena luasnya sistem, longgarnya sistem bernegara kita sehingga orang dengan mudah melakukan upaya-upaya korupsi. Sehingga di antara yang akan dilakukan ke depan adalah misalnya soal partai politik, ada upaya untuk pembiayaan politik yang harus dilakukan dan sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara di dunia termasuk di Jerman dan sebagainya, sehingga partai politik atau anggota DPR yang itu tidak lagi dibebani untuk mencari-cari uang atau tambahan untuk kepentingan partai politik. Saya kira ini reformasi yang luar biasa yang akan dibawa, agenda-agenda ini dibawa dalam rangka untuk pemberantasan korupsi, ini luar biasa dilakukan oleh Anies Baswedan, dan ini kalau terjadi maka luar biasa dampaknya dan membuat orang yang tadinya mencari uang dengan jalan korupsi atau pencuri, baik itu di politik maupun di lembaga-lembaga misalnya di DPR dan lain sebagainya, itu akan terkuras, dan tentunya rakyat akan dana-dana yang tadinya dengan mudah dikorup itu diarahkan untuk kepentingan rakyat, sehingga membuat kesejahteraan rakyat semakin baik dan semakin meningkat. Saya kira itulah kawan-kawan sekalian apa yang ditekankan oleh Capres Anies Baswedan dalam kaitan masalah pemberantasan korupsi bila terpilih, yang akan beliau melakukannya bila beliau terpilih sebagai Capres Presiden di 2024 yang akan datang. Karena itu dukunglah ide dan gagasan yang brilian seperti ini dalam rangka untuk Indonesia yang lebih sejahtera, lebih merata dan lebih baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.